Ya pemirsa, penyampaian bela sungkawa tentunya terus bergulir. Ini terkait dengan dua pendaki wanita yang dilaporkan meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Kartens, Papua Tengah. Dua pendaki tersebut adalah Lili Wijayanti Pugiono dan Elsa Laksono. Pemirsa, pada pagi tadi kedua jenazah diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan penerbangan domestik dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju ke Jakarta. Dan sebelum diberangkatkan, kedua jenazah dilakukan pemulasaran di kamar jenazah di RSUD Mimika. Dua pendaki Indonesia asal Jawa Barat dan Jakarta Selatan meninggal dunia diduga akibat mengalami hipotermia. Sebelumnya pemirsa, pada Minggu 2 Maret 2025, jenazah atas nama Elsa sudah dievakuasi terlebih dahulu, sementara jenazah Lili baru dievakuasi pada Senin pagi tadi. Kita lihat bersama pemirsa, ini adalah proses yang dilakukan, proses evakuasi jenazah pendaki dari lokasi penemuan jenazah di Pegunungan Kartens hingga sudah berada tadi kita lihat di RSUD Mimika. Kalau berbicara soal proses evakuasi, ini dilakukan secara bertahap 2 kali untuk 2 korban ini, dan yang digunakan adalah 1 unit helikopter. Ini kita saksikan bersama ya pemirsa terkait dengan visual evakuasi yang dilakukan untuk kedua jenazah yang berada di Gunung Kartens, di puncak Kartens. Pemirsa, Lili dan Elsa adalah bagian dari kelompok 5 pendaki WNI Puncak Kartens Pyramid. Dan akibat kondisi cuaca ekstrim di puncak Kartens, 3 pendaki selamat dan 2 pendaki dinyatakan meninggal dunia. Laporan kejadian yang menimpa pendaki puncak Kartens diterima pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat laporan insiden 5 orang pendaki warga negara Indonesia di puncak Kartens akibat cuaca ekstrim hingga turun hujan salju, hujan deras, dan angin kencang sehingga menyebabkan para pendaki mengalami hipotermia. Pemirsa, kedua korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 2:07 waktu Indonesia Timur setelah dievakuasi oleh guide dan juga rekan-rekan di base camp yang langsung kembali naik untuk membantu proses evakuasi. Dan selain 2 korban meninggal dunia, 3 pendaki yang mengalami hipotermia akibat cuaca buruk adalah Indira Alaika, Alvin Regi Perdana, dan juga Saroni. Ketiganya mampu bertahan dan juga selamat. Rangkaian kejadiannya kita akan lihat pemirsa, yang mana rombongan pendaki pada Rabu pagi tanggal 26 Februari 2025, rombongan ini berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju base camp Yellow Valley Kartens Pyramid menggunakan helikopter. Sudah sampai di sana di base camp Yellow Valley Kartens Pyramid, rombongan melaksanakan kegiatan aklimatisasi atau adaptasi ini selama 2 hari pemirsa. Berikutnya rombongan melakukan latihan teknis yaitu pemanjatan naik turun menggunakan tali. Pada Jumat 28 Februari 2025, rombongan pendaki yang berjumlah total 20 orang berangkat untuk melakukan summit dari base camp Yellow Valley menuju puncak Kartens pukul 4 waktu Indonesia Timur, terdiri dari 5 orang guide, 7 warga negara Indonesia pendaki, 6 warga negara asing pendaki, dan 2 pendaki Taman Nasional Lawrence. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait dengan proses evakuasi para pendaki Gunung Kartens sudah bergabung bersama kami Iwayan Suyatna selaku Kepala Kantor SAR Timika. Selamat siang menuju sore waktu Indonesia Barat. Pak Wayan, bagaimana saat ini kondisinya? Apakah seluruh pendaki termasuk jenazah ini sudah berhasil dievakuasi? Apakah ada rintangan tersendiri, Pak? Baik, selamat siang Mbak Jessica dan Pak Serina ya. Dapat kami sampaikan sampai saat ini tim gabungan telah mengevakuasi 2 korban yang mengalami hipotermia di Kartens. Yang dilaksanakan evakuasi pertama itu pada hari Minggu, Pak. Heli berangkat dari
Bandara Moses Kilangit itu 0645, kemudian berhasil mengevakuasi satu orang korban itu berhasil dievakuasi pada 07.45 tiba di Moses Kilangit dan langsung kami bawa menuju rumah sakit umum daerah Timika. Kemudian korban yang kedua kita laksanakan di pagi hari ini, kita berangkatkan satu buah heli, seperti hari yang kemarin milik PT Koala, itu berangkat 06.00 dan tiba di 06.20 berhasil mengevakuasi hingga tiba di Moses Kilangit 06.50. Nah, korban tersebut juga kami bawa menuju rumah sakit umum daerah Timika. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, dilakukan pemulasan, selanjutnya jenazah dibawa menuju Jakarta pada pukul 10.55 oleh pesawat yang membawa menuju Jakarta dengan saya. Demikian untuk evakuasi di hari ini. Demikian, Pak. Jadi 20 orang ini sudah termasuk di dalamnya, ada guide, semuanya ini sudah dievakuasi ya Pak Wayan, ya sudah turun dan selesai melakukan proses pendakian, seperti itu Pak Wayan? Baik, dapat kami sampaikan juga sampai saat ini data yang kami terima dalam pelaksanaan evakuasi ini, persis hari ini sebanyak 15 orang. Jadi 10 pendaki dan 5 orang guide. Hari pertama kemarin kami evakuasi 4 orang dengan heli, kemudian hari kedua tadi juga 4 orang dengan heli. Jadi sisanya dibuat tanggung jawab agen pariwisata untuk mengevakuasi selanjutnya, hingga kami terima laporan di hari ini sudah semua terevakuasi. Namun laporan-laporan yang lain belum kami terima, tim yang ada di lapangan masih melakukan koordinasi, kami nanti akan lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan evakuasi. Demikian, Pak. Iya, Pak Wayan, ini kan disebutkan ada cuaca ekstrim di sana. Kondisinya seperti apa sekarang di sana, Pak? Dan proses evakuasi apakah sempat ada rintangan karena adanya cuaca buruk di sana, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kendala yang tim kami alami di situ adalah yang pertama memang cuaca. Kemudian medannya sangat sulit sehingga menyusahkan kita dalam melaksanakan evakuasi. Yang pertama tadi cuaca pada hari Minggu tersebut artinya kita bisa mengevakuasi dua korban tersebut secara cepat. Namun angin kencang, hujan lebat, cuaca sangat dingin sekali sehingga tim memutuskan pelaksanaan operasi evakuasi dilakukan esok hari Senin. Nah, pagi-pagi tadi mengingat cuaca, helikopter berangkat take off dari Bandara Moses Kilangit itu 06.00 dengan harapan clear cuaca, kemudian cuaca tidak hujan, tidak dingin, sehingga langsung melaksanakan evakuasi cepat mungkin dengan tim yang ada di situ berkoordinasi sehingga cepat bisa kita lakukan evakuasi terakhir di pagi hari. Demikian, Pak. Baik, Pak Wayan, dalam rombongan ini diketahui ada warga negara asing ya dari Turki dan juga Rusia. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Pak, untuk warga negara asing? Baik. Sebenarnya tim pendaki yang masuk ke Kartens ini sebenarnya orang-orang yang sudah terlatih, orang mampu di bidangnya, dan sebelum melaksanakan pendakian pun sudah dibekali dengan beberapa pembekalan untuk safety mereka. Kami kira karena mereka sudah siap dan memang siap melaksanakan pendakian tersebut, para pendaki ataupun wisatawan ini tetap sehat bugar, selalu yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebiasaan mereka. Jadi seperti yang disampaikan juga, ini merupakan seleksi. Setiap orang yang masuk ke Kartens ini harus memang siap mempunyai kemampuan di bidangnya, dalam pendakian ilmu-ilmu gunung yang apa mereka daki memang harus dibekali dulu dan disiapkan dulu mereka dirinya, sehingga apa yang dilakukan di dalam pelaksanaan pendakian di sini sudah maksimal dan tidak mengalami permasalahan. Permasalahan ini mungkin terjadi karena cuaca yang ekstrim datang tiba-tiba sehingga terjadilah hal. Demikian. Pak Wayan, berdasarkan catatan dari kantor SAR Timika, apakah ini yang pertama kali atau ini sudah beberapa kali pernah terjadi kejadian yang sama, Pak? Baik, Mbak. Jadi hal yang seperti ini memang beberapa kali terjadi, sehingga
permasalahan-permasalahan ini harus kita evaluasi kepada seluruh tim yang terlibat di dalam pendakian atau wisata gunung ini, sehingga siapa yang berapa, sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi. Karena harus kita yang mengantisipasi hal-hal yang seperti ini terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita akan evaluasi dengan tim yang ada, tim yang sudah solid, kemudian perlu kita tingkatkan lagi untuk antisipasi di belakang hari, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di demikian, Pak. Ya, Pak Wayan, satu lagi sebagai informasi juga, sebetulnya seberapa ketat persiapan, pengawasan, bahkan perizinan mungkin yang diperlukan untuk bisa mendaki Gunung Kartens? Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, proses dalam pelaksanaan pendakian Gunung Kartens ini beberapa itu memang harus dilakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan kesehatan melalui agen tertentu yang ada di sini, agen wisata. Kemudian pemeriksaan kemampuan gunung mana yang pernah dilakukan pendakian. Kemudian ketahanan fisiknya, dan dilakukan pengetesan beberapa kali selama 2 hari, sehingga yakin agen ini bisa melaksanakan, atau personel ini pendaki ini bisa melaksanakan pendakian. Demikian kalau dari persiapan personel. Kemudian yang kedua adalah berkoordinasi. Berkoordinasi itu sangat penting sekali, sehingga seperti kami misalkan Basarnas, kami harus tahu siapa yang mendaki, berapa jumlahnya, berapa hari rencana dilaksanakan. Nah ini yang mungkin kurang koordinasi, sehingga kami akan tingkatkan siapa yang ada di Kartens tersebut, kemudian siapa yang bertanggung jawab di Kartens tersebut. Marilah kita bersama-sama koordinasi sehingga kejadian ini tidak berulang kembali di hari-hari berikutnya. Demikian. Pak Wayan, artinya beberapa kasus yang terjadi berdasarkan catatan dari kantor SAR Timika, ini kan harus ada pengetesan kesehatan, kemudian harus ada koordinasi. Ini ada yang miss, Pak, dalam proses tersebut? Kami kira untuk prosesnya tidak ada yang miskomunikasi, tidak. Cuman kami selaku penanggung jawab di dalam pencarian dan pertolongan, sesuai dengan izin Pak Basarnas, kami sampaikan bahwa Undang-Undang 29/2014 itu mengamanatkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan evakuasi di dalam tugas-tugas kemanusiaan, terutama ini kondisi membahayakan manusia. Nah itu yang mungkin terlupakan oleh tim yang lain, bahwa kami ada bukan untuk tidak diajak koordinasi. Kami ada siap membantu apapun yang terjadi di dalam tugas-tugas pencarian dan pertolongan. Demikian. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Timika, Pak Iwayan Suyatna, sudah memberikan informasi bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.